Hai, welcome to part 2. Ngomong-ngomong ini ada 2 orang di sini. Kemarin kan ya? cuman hostnya 4, Iya. terus bintang tamunya 2. Kok ketambahan 2 lagi? Iya, siapa Mereka ya? siapa ya? Oke, langsung aja. Ini dia, kita kedatangan Kak Alista dan juga Kak Aya. Yang kemarin part 1 kita sudah membahas mengenai kepala sekolah baru, sedikit mengarah ke PLT juga dan ke Wakahumas. Sekarang kita akan membahas tentang program-program yang ada di 15. Mungkin Kak Kalista sama Mas Raya bisa perkenalan diri dan juga perwakilan dari komunitas mana sih gitu. Ya dari aku dulu. Oke, tadi kok kayaknya kaget banget ya jalan-jalan di sini. Sekali Maaf ya kalau buat kaget. kita gitu loh. Oke, aku langsung aja perkenalan. Nama aku Kalista Livia Manda, aku dari kelas 9C dan saya sebagai wakil ketua pertama dari organisasi Be Nice Together dan saya bersama partner saya alias Mas Raya. Dan nama saya Raya Cisare Puranto dari kelas 9I sebagai wakil 2 dari komunitas Better. Wah, ini kita kedatangan dari Be Nice Together ya, atau yang biasa disingkat dengan Better. Better bukan jajan itu ya. Kalau Better yang jajan itu manis. Makanya gimana? Ya, jadi ini Bapak ada perwakilan dari Better, lalu Libels Production dan juga OSIS. Iya. Seperti itu. Mungkin dari masing-masing organisasi bisa memaparkan program-programnya dan bisa dijelaskan apa sih dari Better, Libels Production dan OSIS itu? Bisa dimulai dari Better dulu. Oke, Better kan dulu. ini tentang Ramadan nih ya. Ramadan. Kebetulan kita hari ini di bulan Ramadan. Juga. Untuk pertama kita akan membahas mengenai Better dulu. Sebelumnya mohon izin untuk Bapak Darsono dan Bapak Imran izin menjelaskan. Oke, jadi untuk Better sendiri adalah singkatan dari Be Nice Together. Dan Better sendiri mengacu kepada 3 trikompetensi dasar ataupun sama halnya dengan 3 kompetensi dasar. Yang pertama ada pemberdayaan. Nah, pemberdayaan sendiri itu adalah kita itu kayak mensupport ekonomi dari warga-warga Libers atau siswa-siswa Libers yang orang tuanya ada yang jualan, kita support untuk Dengan cara membeli untuk Jumat berkah ataupun bagi-bagi takjil. Benar sekali. Kayak hari ini ada bagi takjil juga kan ya? Iya dong, Benar, ada pertama kan? kali hari ini Bapak. Tanggal 6 April. 2023. Juga collab dengan beberapa program Komunitas Benar. ya. Tahun ini berkolaborasi sama Banyak banget sebenarnya. Jangan di spill dong. Nanti Ini juga tahu sendiri kok. banyak ya. ya. Di Instagramnya ya Kak Kal ya? Iya. Yang lama depan Libels pasti tahu. Oh, pasti. Yang kedua ada berorganisasi. Berorganisasi itu apa sih Kak Kalista? Jadi sebenarnya visi misi pertama dari Better adalah bersedekah. Tapi di sisi lain kita juga membentuk komunitas yang di sini kita harus bertanggung jawab atas tugas maupun divisi yang udah diberikan. Jadi di sini selain kita membagi kebaikan bersama, kita juga belajar berorganisasi. Dan yang ketiga ada bersedekah. Nah, bersedekah sendiri adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai umat muslim atau semualah masyarakat. Yang artinya bersedekah ini nggak hanya nggak hanya cuman muslim saja, tapi Keluarga Libel saja. keluarga semuanya lah. Dan bersedekah tercantum di surat Al-Maun yang artinya sendiri barang yang berguna. Iya. Jadi bersedekah itu untuk umum gitu ya, bukan Untuk hanya umum, bukan umat cuma muslim saja gitu. Yes. Iya.
Ya, jadi seperti apa yang partner saya sebutkan tadi, yaitu bersedekah kita berlandasan kepada surat Al-Maun yang ada di Al-Quran. Benar. Oh iya, ini kan tadi kalian udah tanya-tanya nih ke kita. Iya. Kita boleh dong tanya balik ke kalian? Boleh ya? Boleh. Oke. Kalau boleh tahu nih, apa aja sih program yang akan dilaksanakan oleh beberapa organisasi yang ada di sini? Mungkin bisa gantian dari LP dulu ataupun OSIS dulu. Silakan. Kayaknya sih OSIS dulu nih, kayak masih. Oh, boleh banget, boleh banget. Rahasia ini. Ya, baik, terima kasih. Membahas tentang OSIS, kembali lagi Kak Kalista juga mantan ketua OSIS tahun lalu ini ya. Oke. Programnya OSIS pastinya sudah terjalan beberapa waktu lalu, dan di Ramadan ini OSIS dan hari ini juga mengadakan bagi-bagi takjil yang dimana kita kolaborasi dengan Better. Ini spoiler sedikit karena merupakan pertanyaan juga tadi, dan tidak hanya OSIS dan juga Better saja yang bagi-bagi takjil, namun kita masih ada komunitas lain yang kolaborasi juga. Nanti kita akan spill spoiler di sosial medianya Libel. Pokoknya nanti stay tune aja di Instagram masing-masing ya. Dan juga nantinya OSIS akan mengadakan buka bersama ini. Iya dong. Dan rencananya mengundang angkatan tahun lalu kayaknya alumninya ini. Iya, mungkin nanti Pak Darsono, Pak Imron maupun guru-guru di sini juga bisa ikut gabung dalam acara buka bersama bareng anak-anak OSIS. Iya. Kalau Ramadan sih masih itu dari OSIS, mungkin kedepannya akan ada program lagi, tapi Lebaran udah bentar lagi ya. Minal aizin. Seringnya kita mau bersilaturahmi ke rumahnya Bapak Darsono sama Bapak Imron. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa program dari Libas Production. Oh iya, sebelum kita memaparkan program dari Libas Production, ini kita mau tanya ke Bapak Darsono dan juga Bapak Imron mengenai pendapat Bapak tentang mengenai program Better yang sudah dijelaskan, juga OSIS yang tadi baru saja dijelaskan. Bagaimana Bapak? Iya, saya kira ini luar biasa ini. Better ini luar biasa karena melihat Surabaya yang begitu kompleks komunitas manusianya yang ada di Surabaya ini. Kalau kita lihat kan kelihatannya jadi kota metropolis ya, nomor 2 di Indonesia. Tapi kan masyarakat miskin juga masih banyak. Nah, dengan tiga kompetensi yang jadi dasar untuk kegiatan Better ini luar biasa. Sedekah itu apalagi setingkat kalian ini kan kadang-kadang enggak begitu peduli dengan adanya gadget dipegang oleh kalian tuh, kalian sudah enggak peduli dengan orang lain lah. Tapi dengan adanya kegiatan Better ini udah luar biasa ini. Akhirnya kalian semuanya ada inisiatif untuk peduli sesama. Apalagi kalian sudah mencanangkan ini tidak hanya untuk golongan ini, tapi adalah semua golongan. Ini yang lebih lagi itu. Jadi saya sangat apresiasi sekali, ini luar biasa, dan terus kembangkan. Bila perlu nanti ditambahi lagi, tidak hanya 3 itu tadi kompetensi, tapi mungkin ada tambahan potensi yang lain mungkin yang perlu dikembangkan ke depan gitu. Saya mendukung sekali. Bila perlu nanti tambah lagi lembaga lebih besar. Kalau mungkin ada semacam mohon maaf donatur, saya bisa dimasukkan jadi donatur. Boleh banget Bapak. Nanti setiap donatur kita akan selalu menginfokan Bapak apabila kita ada bagi-bagi takjil, terus open donasi juga kita dari Better akan selalu menginformasikan juga. Seperti itu. Ya. Dan Better ini juga masih generasi yang kedua. Bapak kebetulan. Generasi kedua itu artinya baru 2 tahun atau bagaimana? Iya, baru 2 tahun. Baru 2 angkatan. Iya, 2 angkatan lalu periode. dan angkatan tahun ini di sini ada Kak Kalista, Mas Ray, dan juga saya sebagai pengurusnya. Jadi masih baru banget Bapak organisasi. Dari anak-anak OSIS atau tidak? Atau mungkin semua? Maksudnya apakah yang ada di komunitas Better itu dari anggota OSIS? Tidak Bapak, Bebas. Jadi siapa yang ingin berminat masuk ke kepingin masuk ya? Boleh banget. Yang kepeduliannya tinggi ke sesama. Iya Bapak, betul. Bagus itu. Oke. Ya, ayo dilanjut. Selanjutnya. Jadi Better ini istilahnya kayak membangun jiwa-jiwa sosial buat anak-anak di 15 gitu Bapak. Untuk benar.
Jadi anak zaman sekarang biar tidak terlalu berpacu ke gadget. Itu yang tadi saya sampaikan. Dengan kalian pegang gadget itu kan, jangankan ke orang lain, dengan orang tua aja kalau misalkan di rumah sama-sama main gadget, orang tua juga main, sudah lupa dengan orang tua sendiri. Gitu kan. Nah ini dengan tadi better ini yang 3 kompetensi yang ingin itu luar biasa, karena satu saja yang saya garis bawahi, yang bawah aja lah, sedekah itu loh, itu adalah peduli sesama. Dengan peduli sesama berarti kan kita nggak mungkin lah acuh dengan lingkungan, acuh dengan orang lain, nggak mungkin. Sekali lagi ini luar biasa, dan kayaknya saya baru pertama kali ini mendengar seperti itu. Itu kan inisiatif kalian kan, artinya tidak ada guru yang mohon maaf kamu harusnya begini, tidak begitu kan, muncul dari kalian sendiri kan. Nah, tentu itu tetap karena ini adalah lingkungan sekolah, tapi tetap nanti komunikasi dengan ya Pak Imran selaku humas atau mungkin Bu Desi selaku kesiswaan, tetap harus komunikasi biar istilahnya dianggap tidak ilegal gitu loh. Nah, bahwa kegiatan kalian itu legal, ada di sekolah ini dan diketahui loh semuanya. Dan alhamdulillah saat ini saya langsung dikenalkan dengan kegiatan itu dan saya benar-benar apresiasi. Berarti Pak Ter kayak kaget gitu ya? Iya, karena memang selama ini kalau ada kegiatan begitu peduli sesama itu rata-rata berarti idenya dari guru. Iya. Nah, ini munculnya dari kalian. Dari siswa sendiri, luar biasa. Karena bersosial dan bersedekah itu sangat penting ya Bapak ya di kehidupan kita ya Bapak ya. Apalagi di kehidupan saat ini loh, itu adalah. Benar sekali. Untuk peduli sesama itu udah benar-benar miris kalau saya lihat gitu lah. Apalagi dengan adanya gadget itu. Nah, dengan kalian punya begini, syukur kalau bisa menggait anggota lebih banyak lagi dari teman-teman kalian itu sudah sangat luar biasa gitu. Itu. Okay. Untuk Bapak Imran, pendapat mengenai tentang OSIS tadi yang sudah dijelaskan nih Pak, bagaimana? Iya, boleh sedikit mengenai better juga. Untuk OSIS saya sangat bangga sekali karena dengan adanya OSIS ini kita bisa memberikan wadah bagi anak-anak muda untuk mulai menjadi pemimpin masa depan. Dimulai dari hal-hal yang kecil, bisa menggerakkan organisasi, bisa menggerakkan teman-temannya untuk bisa mendukung program-programnya. Jadi termasuk ini adalah menjadi seorang leadership kepemimpinan. Untuk Better sendiri saya kira ini suatu hal yang membanggakan karena orang bahagia itu ketika orang itu bisa memberi. Kalau orang itu hanya mendapatkan sesuatu untuk dimiliki sendiri itu masih belum dikatakan bahagia. Makanya dengan adanya program Better ini saya sangat terima kasih dari Humas. Dengan begitu kita bisa mengasah, bisa menyentuh hati setiap siswa di SMP 15 dan warga sekolah untuk tumbuh jiwa sosialnya, jiwa empatinya terhadap sesamanya, karena itu adalah merupakan pencapaian yang tertinggi dari kehidupan manusia. Ketika manusia sudah sampai pada level-level tertinggi, itu diharapkan manusia itu sudah pada level di mana dia memberi, dia angkat tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dengan begitu akan menjadikan program ini akan sangat mulia dan bisa memberikan inspirasi bagi anak muda yang kali ini kita tahu semua bahwa anak muda kita sekarang diserang oleh dunia gadget. Alhamdulillah kalian punya terobosan-terobosan untuk menangkal semuanya itu, gitu ya. Dan itu perlu dilanjutkan dan perlu dikembangkan terus untuk merangkul semuanya supaya mereka juga ikut-ikut menjadi be nice together atau better ya. Nambah sedikit untuk better ya ini, untuk better. Jadi kalau bisa nanti kegiatan kalian tuh jangan nunggu event. Nah, Iya Pak. jadi jangan kalau ada event, oh ini eventnya ngomong pas Ramadan kita bagi takjil. Iya. Bila perlu tidak ada kegiatan apapun jangan munculkan. Iya, itu Bapak. saya kira bagus sekali. Memang dari Better sebenarnya kita setiap 2 minggu sekali atau berapa bulan sekali kita akan mengadakan Jumat Berkah Bapak. Jadi Jumat Berkahnya itu secara rutin. Luar biasa. Jadi kita nggak hanya cuman di bulan Ramadan ini aja, dan kita juga di bulan-bulan 2 biasanya minggu sekali ya. Iya, di Jumat Berkah itu. Terus itu Jumat Berkah itu apa? Bagi-bagi makanan atau apa? Atau Iya, Makanan. bagi-bagi makanan. Betul sekali. Bisa kita biasanya lebih sering ke jalan-jalan Bapak. Jadi di sekitar SMP 15 itu seperti mohon maaf tukang beca atau di toko-toko itu kita bagiin luar biasa. kepada mereka.
Dan Terus kemarin lanjutkan juga lagi. kita sempat join itu Bapak, apa programnya wali kota yang Kota. Go itu. Gabungan Nggih, organisasi nggih. wanita. Nggih, ya. Ini insya Allah hari ini jam 9 pagi tadi itu di wilayah barat. Yang dari kalian itu kan akhirnya dikemas, ya kan dikemas Iya, untuk betul. dilakukan launching di sana di wilayah barat. Garage sale. Iya, di Garage Sale itu, betul. Di wilayah barat kalau tidak salah. Jadi alhamdulillah Dari kemarin 15 juga banyak, alhamdulillah banyak yang sekali. menyumbangkan baju-baju yang masih layak untuk dipakai. Itu diapresiasi sekali sama Pak Kadis karena target mestinya dari Dinas Pendidikan itu hanya 20.000 paket atau berapa itu sampai melampaui. Bahkan kalau umpama tidak ada sortir di dinas itu bisa sampai 30 lebih. 30.000 paket lebih. Kemarin yang disortir itu 24.000 yang kita kirim ke kantor PKK kota itu, tapi oleh kantor PKK juga masih disortir lagi. Jadi luar biasa. Lanjutkan, saya mendukung. Cuma berkahnya berupa apa itu? Terima kasih. Nasi ya? Iya, berupa Nasi, nasi, ya? lebih Ya, tepatnya. nasi. Oke, udah mungkin langsung lanjut saja ke Libes Bentar, Production kan ya? tadi kan Atau dokter bagaimana? kan ada pemberdayaan ya. Iya. Nah ini mungkin dari wali murid warga Libels ada yang membuka catering ataupun menjual makanan-makanan ringan, kita memanfaatkan Iya, dimanfaatkan. tersebut. Iya, mendata orang tua yang membuka apa namanya usaha seperti itu. Untuk diajak kerjasama Benar. Benar. atau bagaimana? Seperti kerjasama. Jadi kita membelinya tidak dari orang lain, Bapak, melainkan kita beli makanannya. Membeli ya, bukan minta sumbangan. Beli Bapak, jadi Kita beli di wali murid SMP Negeri 15. pada saat bagi-bagi takjil kita bisa pesan Itu yang ke mereka. memberdayakan seperti itu. Ya, Jadi kita tidak betul kemana-mana sekali. tapi ke dalam warga sendiri. Iya, betul, Beli Bapak. dari warga yang memang punya usaha itu nanti juga akan distribusi syukur-syukur ke warga sendiri juga gitu. Benar, Itulah luar Bapak. biasa. Iya. Lanjut ya. Oke. Jadi langsung saja ke Libes Production. Libes Production itu apa sih, Sam? Boleh dijelaskan? Oke, Libes Production ini sejarahnya ya, itu awalnya terbentuk dari lomba jurnalistik ya, dari alumni ya Kak ya. Iya, benar. Nah, berjalannya waktu, Libes Production itu bisa disebut sebagai jurnalistiknya 15 ya, dokumenter 15 gitu. Terus Jadi Libes Production itu membantu berjalannya acara-acara sebagai dokumenter seperti foto, video, dan juga untuk membagikan kepada media sosial seperti itu, Bapak. jadi kayak Libes Production itu atau singkatan dari LP itu bisa disebut kayak adanya OSIS gitu Pak. Jadi kayak setiap event tuh pasti iya kayak saudaranya OSIS gitu, kayak Pasti kalau ada bekerja OSIS sama. pasti ada LP Ada. gitu. Jadi kayak Saling saling kerja sama, melengkapi. iya saling melengkapi. Makanya saya jadi gitu. ingat waktu ada tari remo masal itu. Iya. Kalian lari-lari ke sana. Ini apa ya anak-anak ini? Saya kan belum tahu. Ternyata itu Libel Production. Wartawan. Jadi Naik-naik di atas iya, itu, Pak. betul. Waktu itu saya betul ya. ketemu dengan ini jurnalistiknya Love Surabaya. Hah? Itu diajak berbicara Bicara juga gitu, sedikit ya. gitu. Apa ini mengenai- gitu ya? Iya, terus katanya gini, wah bagus ya 15 ada anak-anak gini gitu. Saya bangga banget. Dan mungkin itu hanya satu-satunya di Surabaya. Kalau saya Iya. belum pernah mendengar ada Mungkin tempat-tempat lain ada. production seperti itu. Kalau 15 luar biasa. Jadi ini melanjutkan yang program dulu yang Iya, ada jadi lomba itu. jurnalistik Iya, kita lomba kembangkan jurnalistik, menjadi Libes Production. Juga anak-anak dari Libes Production ini ada itu, Bapak. Kalau dulu itu dijuluki dengan culikan. Karena Pak Tom ini suka menculik Tom anak-anak sebagai yang pembina Libes memiliki- Production. iya. Nah ini Sering saya menculik jadinya anak-anak. bertanya-tanya. Kan apalagi hubungan kalian kan terkait dengan ambil gambar dan seterusnya. Iya. Siapa yang ngajari kamu terkait dengan ini supaya pas itu ini Pak ambilnya enaknya dari sini gitu. Itu siapa yang ngajari? Wah, Jadi- luar biasa itu. jadi Pak Tom itu Berarti Pak Tom ini aslinya guru apa gitu? itu Pak segalanya. Multi talent. Multi talent, betul. Jadi Pak Tom itu orang itu Pak sukanya tuh kepo diem-diem. Terus tiba-tiba dia ditelepon ke orang tuanya Iya, gitu. bukan ke kita dulu, tapi langsung ke orang tuanya, Bapak. Jadi kayak ini ibu saya mau
bertanya-tanya mengenai anaknya gitu. Terus habis itu nanti beberapa minggu kemudian diajak buat gabung di Libes Production. Jadi ini korban penculikan Pak Tom seperti Iya, ini, Pak. korban penculikan. Dan akhirnya Jadi Pak Tom kayak- menjadikan Tapi Pak Tom nggak pernah dilaporkan polisi kan? Jadi LP itu kayak apa ya Pak? Singkatannya kayak lembaga penculikan Pak. jadi ini tuh kita dikumpulkan di sini sama Pak Tom jadi sebuah wadah. Wadah. Iya. Dan menjadi inilah Libels Production. Iya juga. garis bawahnya setelah kalian diculik Pak Tom kemudian diberi menyenangkan enggak itu? Menyenangkan. Berarti kamu harus berterima kasih pada Pak Tom. Nah, terima kasih Bila Pak perlu Tom. nanti hari raya harus kasih bingkisan ke Pak Tom. Ini jadi Libes Production itu bukan hanya sebuah program yang untuk menggali potensi anak-anak atau menggali asah keterampilan, tetapi di sini kita juga bisa tahu artinya sebuah kekeluargaan gitu Bapak. Jadi dengan adanya Libes Production ini ada yang deket banget sampai orang tuanya tuh saling kenal gitu Bapak. Sampai segitunya ya. Iya benar. Jadi di sini kita juga saling bertukar pikiran seperti mencari ide-ide untuk kedepannya. Pernah gitu. nggak kamu kalian ini tanya ke Pak Tom kok bisa sepinter itu tuh bagaimana? Katanya Pak Tom spontanitas Oh, gitu. Itu katanya Pak Tom itu kelas merdeka, Pak. Iya, bisa disebut dengan kelas merdeka. Kelas merdeka itu gimana Pak sih? Tom kan kalau pegawai negeri itu kan bekerjanya ada jam, katakanlah 6:30 seperti kalian anak sekolah itu kan 6:30 sampai jam 2:30 ya. Nah, Pak Tom kan juga begitu. Kalau kerja kan mulai jam 6:30 sampai dengan kurang lebih ya jam 3:30, 4. Iya. Padahal jam segini Pak Tom kadang-kadang juga belum pulang, kadang Iya. masih belum pulang. Benar Pak. Pernah nggak tanya ke Pak Tom, kira-kira istrinya nyari nggak gitu? Biasanya Pak ada alarmnya Pak. Pak, tapi Ada banyak hal ini ya Pak ya. gitu. Kita ini anak-anaknya Pak Tom yang berangkat paling pagi, pulang paling malam. Iya Pak. Gitu ya. Disebutnya Selalu anu ya. sore gitu. Pak. Karena kita kalau generasi kita sebutnya PMK Pak. Pasukan mulai carry. Ini sampai anak-anak ini Pak, saya tuh sampai ketularan Pak. Biasanya bawa koyo Pak. Karena kepikiran gitu Pak. Pikirannya jalan-jalan banyak besar tugas gitu ya. Kayak Iya. Iya. kita tuh kayak duta koyo ya Pak ya. Jadi Pak enam Tom pada- mengilhami kalian semua ya. luar Iya biasa, benar. luar biasa. Jadi Pak Tom itu sangat-sangat berjasa buat kita ya. Jadi Pak Tom juga layar senyum-senyum. Jadi talk show ini juga programnya Libes Production. Kita juga punya podcast Iya Bapak. benar. Tapi Betul. podcast sudah lama yang nggak berjalan, mungkin Iya. di generasi yang baru ini akan dikembangkan lagi. Dikembangkan lagi bersama nggak apa-apa. Bapak Selama Pak Tom bersama. masih di sini kembangkan. Dan dengar-dengar Gali terus. Selain kalian digali talentnya oleh Pak Tom, kalian juga harus gali talentnya Pak Tom sebanyak-banyak. dengar-dengar ini dari pengurus baru mau mengaktifkan podcast tapi di Spotify, ini Spotify. Bapak. Oh, Iya gitu. benar. Iya. Jadi kita playlist. iya. Biar Jadi bisa kita ya. memiliki program terbaru yaitu kan sekarang usum-usumnya nih anak muda yang sering dengerin podcast Iya, Spotify gitu, podcast galau gitu di Spotify biar Tuh, kok Jadi galau? kita jadi kita adain program kayak podcast tapi cuman tapi di Spotify gitu. Biar iya. Biar lebih banyak peminatnya juga, Pak. Ini juga ide Pak Tom. Nah, ini dari kita, Pak. Iya, murid dari kita, Pak. Pikir ide Pak Tom juga. dan juga Wonder One Juice itu termasuk dari programnya Libes Production. Oh, gitu. Ya proker jangka panjang. Jadi iya selama bulan Ramadan. Jadi untuk yang kembali lagi ke podcast yang Spotify tadi Pak, itu kemarin tuh spontan Pak. Saya aja kaget. Saya tuh tiduran di sini setelah Wonder One Juice itu. Ternyata dari situ ya anak-anak tuh gini, Kak Fon, gini, apa? Ini loh emailnya 15 apa gitu. Lo buat apa? Ini bikin Spotify gitu Pak. Jadi saya, oh adik-adik ini berarti sudah bisa mengembangkan sendiri untuk karya-karyanya itu Bapak. Iya. Mungkin ini nanti episode pertamanya bisa kita isi dengan apa nih ya untuk iya bercerita tentang masa kecilnya Iya, Pak. perjalanan. Kalau iya saya diberitahu dulu biar saya siap. Iya Pak siap. Iya, untuk Pak Imran juga nanti bisa kursus bahasa Inggris di Spotify-nya Libes Masuk, gitu masuk. ya. Masuk langsung nanti. Oh iya Bon, mau tanya, ini kan dengar-dengar kan ada radio yang mau diaktifkan. Nah itu gimana nih nantinya programnya ini? Oh iya, Dijawab. radio sekolah ini sebelumnya dulu itu pernah ingin diaktifkan saat pandemi itu untuk mengingatkan
dari jadwal-jadwal pelajaran. Misalnya pergantian pelajaran dari jam pertama ke jam kedua, lalu waktu istirahat, isoma, waktu sholat dan pulang itu kita mau membuat seperti peringatan lah, istilahnya kayak lonceng gitu ya. Jadi kayak itu nggak sih, kayak di stasiun Iya benar, gitu. benar banget Kak, pemberitahuan gitu. Namun saat itu masih susah buat mengaktifkan dikarenakan radionya masih rusak atau bagaimana. Diperbaikin lagi. Iya perlu diperbaiki, dan mungkin ini radionya kemarin sudah terdengar lagu-lagu dangdut. Iya, sampai anak-anak di kelas itu joget-joget semua. Dan mungkin bisa diaktifkan ya Pak Dar ya, diaktifkan. Saya lebih enjoy gitu Bapak. Memang semenjak Deketannya. saya di PLT kan di sini itu saya bertanya-tanya 15 masa sekolah segini besarnya, mohon maaf terkait yang begitu-begitu aja. Nah, saya berusaha, cuman kebetulan karena itu programnya sudah program kepala sekolah yang lama yang saya harus lanjutkan saya. Tapi tahun ini saya sudah sampaikan ke teman Sarpras Pak Sopyan yang kebetulan harusnya hari ini hadir juga, saat ini hadir, tapi kan ada berhalangan beliaunya. Itu sudah saya sampaikan untuk menghidupkan kembali itu. Jadi moga-moga doa kalian, saya berharap nek iso sebelum tahun ajaran baru, sehingga paling enggak Kalista kemudian siapa Raya masih bisa merasakan. Tapi ya sekali lagi itu semuanya banyak kendala yang nanti akan muncul, tapi tetap saya kepingin seperti itu. Kok ternyata misalkan nanti munculnya itu bisa onnya itu tahun ajaran baru, ya saya mohon maaf ke kelas 9. Mungkin nanti hanya mendengar cerita saja gitu. Nah, cerita. Nanti Gitu, kita Mbak. video call aja. Tapi pastinya buat kelas 9 ikut seneng lah. Nah, itu Kembali. bisa memunculkan Saya boleh nambahkan ya. Radio kelas ini ketika saya jadi Waka, kebetulan jadi Waka, radio kelas ini sudah ada di SMA 15. Jadi waktu itu semuanya nyala, semua kelas nyala. Jadi kita mau ngomong dengan kelas tertentu bisa, kelas lain nggak dengar gitu. Mau ngomong dengan kelas 7A saja, lainnya nggak dengar, hanya 7A yang dengar. Kemudian anak-anak bisa berlatih menjadi broadcaster, penyiar ya. Benar sekali. Kemudian sambil dia berlatih menyiar sebagai penyiar, juga dia bisa berlatih sebagai apa, memutar lagu ya, request lagu juga. Saya request lagu ini ya, yang mutar ya anak-anak OSIS yang jadian broadcaster ya. Iya, jadi dulu sudah pernah, hanya mungkin karena sekarang adanya kegiatan pembangunan sehingga mungkin ada beberapa bagian kabel yang putus, nah ini perlu disambung lagi. Jadi dulu sudah ada anak-anak yang berlatih menjadi penyiar radio, kemudian request lagu, kemudian untuk pengumuman, termasuk kita melakukan kegiatan bersama juga lewat radio kelas itu. Nah ini mau kita aktifkan lagi, mudah-mudahan bisa sukses ini lagi. 4 ruang itu sekarang itu yang sudah on itu sekitar 18 ruang. Sedikit lagi ya Bapak. 16 ruang lagi yang masih perlu kita kondisikan supaya bisa nyala semuanya. Seperti yang disampaikan Pak Imron tadi, memang itu yang kami inginkan. Jadi kalau bisa, misalkan saya butuh Kalista 9J, maka saya cukup memanggil ya khusus 9J aja yang nyala, yang lain tidak mendengar. Iya. Gitu. Kalau saya kepingin manggil Raya mana? 9? Ah, ya 9 aja yang nyala. Begitu seterusnya. Itu yang kami inginkan. Nah, saat ini kendalanya adalah ada beberapa kabel atau mungkin sound yang mati di kelas-kelas itu, yang itu masih dicari oleh tim Sarpras, Pak Sopyan dan kawan-kawan. Seperti itu. Insya Allah doakan aja sebelum tahun ajaran baru. Iya. Mudah-mudahan sudah nyala. Ngomong-ngomong nih Pak, mengenai radio sekolah ini saya dapat pikiran baru nih. Gimana kalau radio sekolah ini dimodel kayak radio-radio yang pada umumnya gitu. Jadi kayak misalnya menyalurkan percakapan dari kelas 1 ke kelas lain. Misalnya kayak nitip pesan gitu loh. Apakah bisa disebut program baru Pak? Setelah kedatangan Pak Darsono dengan adanya Bisa radio saja itu, bisa nanti tergantung kondisinya lah. Kita kan belum nyala aja belum ya gitu. Gitu loh. Nanti kita lihat pada saat nyala, kalau ternyata itu bisa dimasukkan, ayo jalan aja. Gitu. Ya, Pak Tom kan masih di sini. Mungkin kan juga punya Nanti ide-ide yang kalau terkait mau dengan pergi itu. saya gandoli.
Iya teman-teman jangan lupa kolom komentarnya diramein ya. Ya, kalau ada ide-ide terbaru mengenai radio maupun apa yang ingin dikeluarkan untuk Tidak hanya radio aja ya. Iya, benar. Mungkin ada ide-ide mungkin 15 bikin gini dong, 15 bikin Iya. mungkin kita bisa tampung Boleh dan ramein kita bisa di jalankan. komentar. Apabila itu bisa mengenalkan dan membanggakan 15. Iya, benar. Ingat saya dulu studio radionya di bawah tangga itu ya, Pak? Iya, Iya. di Sampai bawah sekarang. di dekatnya kantin kejujuran. Karena saya pernah jadi wali murid makanya saya tahu. Iya lupa kembali lagi ya dulu. Iya, wali murid ini ya. Dan sekarang menjadi kepala sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Jadi Padar tidak menyangka ya dari masuk ke sini sebagai wali murid dan datang ke sini sebagai kepala sekolah. Memang semuanya kan harus beda gitu. Kalau kata Pak tahun 2023 tahun ajaib. Benar ajaib. Sudah? Habis? Selesai waktunya? Kayaknya sebelum kita mengakhiri ini ada tambahan dari Kak Kalista dan juga kita main games terakhir. Bagaimana nih? Kelamaan dah ya? Lagi. Oke, sebelumnya maaf banget karena aku mau ngulur waktu yang sebenarnya udah selesai tapi malah aku tambahin, maaf ya Bapak. Jadi ini aku sebenarnya kepo aja sih, nggak apa-apa kan ya? Ini kan penampilan host kita, Foni, di part 1 sama part 2 beda banget. Alias di part 2 dia tiba-tiba memakai selempang yang bertulisan Duta SMPN 15 Surabaya yang pertama. Jadi kalau boleh tahu nih, ini kan Foni dari gen pertama. Boleh di-spill nggak? Kira-kira gen keduanya tuh kapan sih? Mumpung ada perwakilan dari OSIS juga, jadi boleh sekalian. Silahkan. Oke, jadi untuk selanjutnya akan akan dilanjutkan di episode selanjutnya. Untuk mungkin dikit aja nih ya. Duta Libas itu tugasnya ngapain? Tugasnya ngeliatin. enggak bercanda. Tugasnya itu mengawasi tapi juga membantu berjalannya program-program di 15. Untuk lebih lengkapnya kita bahas bersama duta-duta lainnya di SMP Negeri 15. Oh iya, ada Surabaya. Duta Trantibum juga yang Iya, terbaru. dan juga ada duta literasi. Next akan kita bahas. Oke, ini udah nggak kerasa banget. Iya. Jadi dari part 1 ke part 2 kita sudah berbincang-bincang mengenai banyak hal, mulai dari PLT, lalu kepala sekolah yang baru yaitu Bapak Darsono, dan sedikit mengulas mengenai Wakahumas. Dan juga kita tadi sudah berbincang mengenai program-program yang ada di 15, Better, LP dan juga OSIS. Mungkin next ke depan episode-nya akan ada program-program yang lain atau mungkin Iya. komunitas atau organisasi Dari yang lain yang kita duta-duta. bisa diundang. Seperti itu ya. Sudah selesai? Kita tutup. Oke. Buat teman-teman yang di rumah jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan juga buat teman-teman semua jangan lupa komen di kolom komentar, ramaikan dengan ide-ide buat kedepannya. Ini talk show atau podcast mau ngundang siapa lagi sih gitu, atau mungkin Bapak Wali Kota boleh juga. Oke, langsung kita tutup saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi